Ya, IIKT. Jaya, jaya, jaya. Korin Center. Channelnya di Suara guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Memahami diri sendiri dulu. Kalau sudah cukup memahami diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, maka kita akan jadi pribadi yang sehat. Pribadi yang tidak sehat karena tadi Bu, mereka punya impian yang tidak sesuai kenyataan dan terus yang lain menyalahkan kondisi. Kalau ada masalah dalam organisasi, menyalahkan teman-temannya. Kalau ada masalah dengan pasangan, menyalahkan pasangannya. Padahal yang utama adalah menyalahkan dan berangan-angan. Akhirnya pribadinya menjadi pribadi yang tidak sehat. Kalau kita tadi sudah memahami diri sendiri dan memaafkan masa lalu, maka kita jadi pribadi yang sehat. Kalau sudah sehat, berhubungan dengan pasangan sehat, berhubungan dengan anak-anak sehat, berhubungan dengan teman-teman juga akan sehat. Seperti itu. Bisa Ibu? Semua orang pasti punya masa lalu. Iya, semua orang pasti punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Dan masa lalu itu nggak semuanya indah. Masa lalu itu jadi pengalaman kita, jadi pembelajaran kita untuk jadi lebih baik. Oke, yang kedua adalah bagaimana kita memahami orang lain. Kalau tadi Bu Melda nggak cerita tentang masa lalunya, tahu nggak kita? Oh ternyata dia dibentuk dari pribadi yang dari kecil ditinggalkan orang tua. Mungkin kita nggak pernah tahu ya Bu, tapi langsung berpikiran negatif. Si aku kayak gitu ya, si B kok kayak gitu ya nggak Bu? Sering begitu. Nah untuk menghindarinya kita harus mendalami pribadi orang lain. Tahu, oh kenapa sih si A itu selalu ceria? Oh ternyata dia selalu berpikiran positif. Kenapa kalau yang B selalu ngomongin orang misalnya atau selalu mengeluh? Oh ternyata dia adalah pribadi yang tidak puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Nah kalau untuk pribadi orang lain kita kan agak sulit untuk, maka yang harus dilakukan adalah memahami pribadi orang lain. Apalagi kalau kita hidup berorganisasi di KT misalnya, untuk bisa menjadi satu tim itu harus paham. Oh ada yang nggak bisa ngetik, maka dikasih tugas ngetik apa enggak Bu? Jangan. Tapi walaupun dia nggak bisa ngetik, dia bisa ngomong. Berarti jadikan dia MC. Itu contohnya. Tapi kalau kita jadi pribadi yang nggak memahami orang lain, pokoknya ngerti nggak ngerti harus kayak gini. Kira-kira senang nggak Bu punya teman yang kayak gitu? Tertekan ya Bu ya. Tapi kalau kita paham, oh si A seperti ini, dia punya kelebihan apa, kekurangan apa, kemudian kita tempatkan dia di kelompok atau mungkin di divisi yang sesuai dengan potensinya, itu akan jadi lebih baik. Begitu. Oke, ibu-ibu pengen nggak bagaimana caranya jadi pribadi yang baik? Misalnya bagaimana cara senyumnya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara komunikasinya, pengen tahu? Pengen tahu banget atau pengen tahu dikit? Oke, kalau pengen tahu banget, kan ada mama saya nih yang ahlinya pengembangan pribadi. Nah, kita dengarkan ya materi dari beliau, karena beliau udah datang jauh-jauh dari Bengkulu Bu ke sini. Dan beliau itu benar-benar hebat Bu, karena bisa menjadikan saya ini awalnya pribadinya introvert Bu, pendiam, tidak bisa ngomong, tertutup, pemalu, na'udzubillah. Tapi beliau bisa menjadikan saya jadi pribadi yang berubah 180 derajat. Beliau akan cerita gitu ya. Kita sambut dengan tepuk tangan. Bisa berada di sini. Sebelumnya kita semangat dulu ya. Gitu. Kalau saya bilang semangat pagi, ya. Semangat pagi. Karena Dr. Cornelis Kausamiswati dan saya Master Personality Development. Itu semua penghargaan Ibu. Kalau sekolah saya hanya SNKK dan saya tidak pernah kuliah. Ya. Dan penghargaan itu adalah penghargaan internasional Ibu. Ya. Kalau dokter dari American Institute of Management, kalau Master Personality Development itu dari Asosiasi Personality Development Asia, itu kedudukannya di Bangkok. Gitu Ibu. Semuanya saya dapatin mungkin karena saya belajar pengembangan kepribadian di John Power, dan saya juga sebagai jurnalistik, jadi saya kembangkan kemampuan saya lewat saya mengembangkan personal branding saya. Jadi kita bicara itu ada tekniknya ini ya, bagaimana supaya kita menjadi pembicara yang menyenangkan gitu. Ini cara-cara yang menyenangkan, sikap responsif. Kita menyapa orang dulu, kita memberi reaksi ke orang dulu.
kita memberi aksi baru kita mendapat reaksi. Ya ibu ya, dan malas saya nak dia sombong benar dia nggak mau negur saya. Ya gimana? Dia menegur kita. Kalau kita sendiri tidak ada aksi, paling tidak kita senyum. Jadi tekniknya 2-2-7, ya. Dua kiri, dua kanan, diangkat senyum selama 7 detik. Ya, kita harus merespon orang lebih dulu. Gitu, Ibu. Jangan menunggu orang merespon kita. Jadi hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Nama responsif ya Bu ya. Yang saya bilang tadi kita harus responsif dengan ekspresi ya. Ekspresi kita mengembangkan pembicaraan. Mengembangkan pembicaraan Bu, kita hanya menguasai beberapa kalimat-kalimat pendek yang bisa memancing komunikasi. Ya, ibu-ibu sudah tahu? Ada yang sudah tahu ibu-ibu? Kita menanggapi pembicaraan. Oh iya, kapan? Di mana? Dengan siapa? Itu aja. Udah gitu? Teman kita ngobrol kan? Udah gitu gimana? Oh, selanjutnya gimana? Itu aja ibu-ibu. Kita sudah jadi pendengar yang baik. Kita sudah mengembangkan komunikasi lawan bicara kita. Ya. Kalau kita menjadi tempat curhat yang baik, menjadi teman komunikasi yang baik, insya Allah teman-teman kita senang memperlihatkan sikap menghargai. Ya ibu ya, jangan sampai kita ada yang bicara, udah jangan bicara, kamu ini enggak ini, jangan gitulah. Itu kita menghargai. Saya ini sebenarnya orang tidak sombong saya, tapi saya malas saja bertemu sama dia. Nah itu kalimatnya gimana? Dia mengatakan dia tidak sombong, tapi sikapnya menyombongkan diri. Saya ini nggak sombong saya, tapi biar begini-begini. Saya ini dokter, saya ini. Kalau dia itu apa? Kecil. Ya, itu kalimat-kalimat yang katanya tidak sombong, tapi menyombongkan. Ya, orang yang sombong itu dia nggak tahu batas kesombongannya. Ya, itu yang tidak menghargai, yang tidak menghargai. Kamu anak kecil sana, ngomong sama anak, ada nggak ibu yang gitu? Udah, kamu anak kecil sana. Itu pasti psikolognya ngelarinya gitu. Ya, kita wajar nggak boleh anak kita mendengar ada pembicaraan rahasia. Tapi, jangan dengar ini anaknya. Ini kan rahasia kita mama dewasa. Nanti ya kita ngobrol lagi. Jadi dia pergi dengan hati senang. Tapi kalau kita pergilah sana, kamu anak kecil. Sering saya dengar gitu. Ya, ibu ya. Jadi itu kita kurang memberikan penghargaan, kesempatan lawan bicara. Jangan kita jadi pembicara terus. Harus kita kasih lawan bicara. Bosan nggak itu kalau punya teman yang ngomong terus tanpa titik koma, nggak memberi kesempatan orang lain. Ya, kalau kita begitu, kita rubah. Ya, mulai saat ini kita rubah. Jangan lagi kita begitu. Karena orang yang suka menguasai pembicaraan tidak disukai orang. Walaupun dia suka, tapi hatinya mendompol. Ya, berarti kita sudah menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Kemudian menjadi pendengar, menyumbang pendapat. Ya, kita harus juga memberi sumbangan pendapat ya. Tapi bukan menghakimin. Saya bilang apa kamu? Dari dulu saya bilang kamu jangan begini, kamu jangan begini. Tapi nyatanya kamu masih juga begini. Akhirnya kan kamu gitu. Apa kata saya begitu? Nah, itu toleransi. Ya, seperti kata Korin tadi ya, kita harus memahami teman-teman kita. Ya, kita harus menyambang toleransi. Tapi ibu, jangan terlalu toleransinya kurang. Pakai ambang, nanti kita diinjak-injak. Bagaimana kita punya harga diri sendiri, kita harus punya kekuatan sendiri. Jangan toleransi, kita injak-injak. Jadi kita melihat juga. Jadi kita harus punya ambang toleransi. Yes. Ya, kita harus punya batasan. Jadi kalau kita nggak punya batasan toleransi, kita menjadi orang yang lemah. Ya. Kemudian berupa amarah menjadi canda. Nah, ini penting dalam organisasi. Seperti ibu tadi bilang, ya, hilangin baper. Orang baper nggak bisa begini. Ya, kalau temannya bilang bisik-bisik dikit orang, pasti bilang ke saya itu, ya kan? Dicandain teman hari gitu. Bukan kamu sekarang berseri benar. Dia bilang saya berseri. Dia padahal dia menghina saya. Itu baper. Jadi kalau orang bilang, mukanya berseri benar, alhamdulillah. Itu terima kasih, gitu, ya. Dan kita makanya kita tuh kadang-kadang ya dalam berteman suka yang bilang, genit.
genit benar. Saya suka bilangnya orang itu. Saya memang genit, saya mau bilang apa? Ya, saya bilang, aduh, itulah kelebihan saya. Saya bisa begini ini karena saya genit. Kalau saya dulu orang lempeng, mungkin saya nggak begini gitu. Ya, jadi kita tanggapin dengan slow aja. Gitu. Kata orangnya genit benar. Kamu tahu nggak bilang? Kata ibu saya, orang lahir pada nangis, saya lahir apa joget. Jadi kan nggak panjang. Coba kalau kita panjang, oh udah. Apalagi kita suami istri, ya nggak? Itu saat suami kita menurut kita, anjing kamu. Siapa yang mau istri bilang ini? Oh, bilang saya ini. Tapi caranya gimana? Gitu. Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Gitu. Ada ya. Siapa? Suaminya insinyur. Ada ya. Seorang insinyur mau kawin sama anjing. Bodoh dia jadi ada anjing itu lebih terkenal. Itu kan enggak. Jadi dia nggak jadi marah. Ya ketawa. Ketawa aja gitu. Jadinya kita nggak jadi ribut, ya kan? Coba kalau kita panjangin, itu bisa pulangkan saja, ya kan? Merekomendasikan, nah merekomendasikan ini Bu, tidak semua orang bisa. Orang yang masih punya hati iri dan sirik, ini tidak bisa dia lakukan. Ya, misalnya kan, misalnya ini butuh siapa lah ya yang kira-kira bisa internet? Saya jadi bisa. Kamu saya kasih tahu. Jadi nanti kalau dia saya kasih tahu, akhirnya dia dekat sama ibu. Akhirnya dia jelek-jelekkan saya ini. Itu orang yang hatinya jelek. Tapi kalau orang yang bisa merekomendasikan, dia justru asik punya teman yang bisa merekomendasikan orang lain. Kita mau dekat sama ibu, suatu saat kita mau menghadap ibu. Kalau teman kita dekat, bisa enggak? Saya mau menghadap ibu. Dia bisa. Ya. Kita kemana-mana, banyak orang yang kita rekomendasikan, lebih asik aja, semuanya jadi lancar, ya itu. Kemudian menghargai kecerdasan orang lain, ini sering dalam organisasi, dalam apa ya, dia temennya yang punya ide, gitu kan, wah nanti kita bilang, iya Bu, ini, padahal ide temennya, dia caprok ide temannya, ya, itu sering lihat proposal orang lain, ini proposal ini. Ya, nanti akhirnya dia ambil jadinya proposalnya. Itulah orang yang tidak menghargai kecerdasan orang lain. Dia belajar sama saya pengembangan kepribadian. Dia bisa berubah pribadinya. Ya, kalau orang yang bisa menghargai, gitu. Oh ya saya bisa begini karena Ibu Miswari. Saya ingat kata-kata Ibu Miswari itu begitu. Nah itu kalimat-kalimat orang yang bisa menghargai orang lain. Tapi kalau yang nggak bisa, saya, kamu belajar sama Ibu Miswari? Enggak, nah itu orang yang tidak menghargai kecerdasan orang lain, ya. Kalau ibu menguasai ini, insya Allah ibu menjadi pribadi yang menyenangkan, gitu. Ya ibu ini ibu, ya. Saya ini sebagai YouTuber dan TikToker ibu. Terima kasih ibu. Dan dari luar biasanya beliau bisa mengembangkan saya. Tadi saya belum cerita ya, bahwa saya adalah anak yang awalnya sangat tertutup, pemalu, kemudian akhirnya bisa jadi seperti ini karena beliau yang mendidik. Jadi beliau selalu bilang harus percaya diri, harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kalau misalnya ada yang bully, ada yang mungkin menggoda seperti itu, kamu harus bilang terima kasih gitu. Itu saja saya berulang-ulang diajarin mama gitu ya. Kemudian harus tegar. Kalau misalnya punya masalah, jangan nyalahin orang lain, tapi selalu berpikiran bahwa apa yang bisa kita cari solusi dari masalah yang ada. Nah sama Bu, dalam diri sendiri maupun dalam organisasi kita juga seperti itu. Pasti punya masalah ya Bu. Nah, tapi jangan fokus untuk menyalahkan orang lain. Fokuslah untuk mencari solusi. Terima kasih sudah menonton video saya ini.